Halo teman-teman, semoga selalu dalam keadaan bersyukur. Syukur adalah gula, bahagia adalah semut. Santai-santai dulu, ngomong santai, ngomong curhat. Di depan kamera itu saya merasa karena sudah beberapa bulan ya, saya sudah hampir 80 video yang saya bikin, video ngawur lah, tapi saya update, saya upload di YouTube itu ya, itu sudah ada 80, berarti sudah ada 80 kali minimal saya ngomong di depan kamera. Dan saya merasa setelah 80 kali membuat itu ada ketagihan ngomong di kamera. Bahaya juga ternyata kamera ini bikin ketagihan ngomong gitu. Ya meskipun yang melihat ya siapa sih yang mau melihat gitu. Paling tidak dengan ngomong di kamera itu ada ide yang terjurnal, tersimpan, nggak hilang gitu. Suatu saat ketika butuh atau aku dulu pernah bahas ini apa ya detailnya, itu kembalinya ke YouTube gitu. Nggak tahu ini nanti akan bernilai positif atau negatif, itu kurang tahu. Paling tidak niatnya itu. Awal-awal itu ya cerita biasa, ngomong biasa, cerita biasa gitu. Lama-lama karena rutin nulis, terus rutin membaca, ada buku apa yang dibahas, setelah baca buku apa ya, setelah selesai baca suatu buku, isinya itu apa, yang saya dapat apa, yang istilahnya nyambung dengan pengalaman saya apa, saya bagi, saya ngomong. Lalu tentang misalnya kerjaan kok menghadapi masalah ini, atau ngatur orang, atau ngatur regulasi komunikasi dengan entah dengan perizinan, entah dengan pimpinan, entah dengan teman, entah dengan rekan kerja yang lain, ada nilai yang bisa diambil, saya ngomong lagi. Terus apa aja ya, mungkin tentang anak saya, tentang istri saya, ada sesuatu yang dipelajari, saya ngomong lagi. Lah itu bermanfaat untuk orang lain atau tidak ya nggak tahu. Paling tidak bermanfaat untuk saya adalah ketika ada emosi, ketika ada undang-undang, ada beban yang ada beban di pikiran, atau ada beban yang sedang dipikirkan, atau sesuatu yang dikhawatirkan, kalau diomongkan itu lumayan berkurang bebannya, jadi bisa mikir lebih jernih gitulah gitu. Dulu awalnya harian, saya ngomong harian aja, terus sekarang kok maksudnya lebih, menurut saya itu lebih beratnya itu harus baca buku dulu baru bisa bahas, harus nulis dulu, harus nyiapkan dulu, harus dibahas. Ya sekali lagi meskipun itu tidak berkualitas lah gitu, belum, tapi kok ada persiapan, ada apa gitu. Ingin sekarang ini kepingin ngomong yang santai-santai, kepingin cerita yang ngobrol gitu loh, cerita yang ngobrol, bukan cerita yang aku punya ini langsung harus gini, enggak. Lebih ke ngobrol, lebih ke santai ya. Di Rembang, sekarang saya di Rembang itu lagi dingin. Di Rembang yang biasanya panas itu dingin, kayaknya di kota-kota lain juga dingin. Kemarin di Gresik juga, di Gresik kan panas biasanya, itu juga dingin. Jadi saya dari pagi tadi dari malam itu sudah pakai jaket. Nah ini jaket PCI sama SPN, jaket ketika zaman kerja di Serang. Waktu itu di Serang kan istilahnya pabrik yang padat karya, yang banyak banyak karyanya banyak, 18.000 gitu. Jadi fasilitasnya lengkap, ada fasilitas lapangan, fasilitas olahraga, basket, lapangan bola, tenis meja,
bulu tangkis, voli, ada kayak perpustakaan, ada kayak gitu-gitu. Itu setiap tahun, setiap mungkin Agustusan gitu atau ulang tahunnya perusahaan itu ada lomba ya, ada lomba bulu tangkis, ada lomba sepak bola, ada lomba futsal, ada lomba basket. Waktu saya di sana ikut lomba basket. Ya sebenarnya saya nggak jago-jago amat, cuma bisa-bisaan aja. Yang bisa ya teman-teman itu. Saya diminta bergabung ya untuk melengkapi tim aja gitu, biar ada yang gantiin. Alhamdulillah menang, juara 1. Dulu hadiahnya berapa ya? Hadiahnya nggak seberapa kok, dibagi 10 orang ya, tapi kan lumayan dapat teman. Sampai sekarang pun teman yang pas itu tuh masih nyambung, ada kenangan berupa jaket Serang, Banten. Gini ya, ngomong apa lagi, ini hari Minggu, rencana nanti ngapain? Di rumah paling tidur. Ini semalaman belum tidur, masih asik dengan nulis, asik dengan berita-berita saat ini. Tadi nyimak mojok Mas Putut dengan siapa tadi namanya, Mas Duki, Profesor Mas Duki. Mas Putut ngobrol dengan Mas Duki, Profesor Mas Duki. Terus sebenarnya tadi jam 3 atau setengah 4 itu ngantuk mau tidur. Ya itulah, menjelang subuh itu ngantuknya datang. Tapi setelah subuhnya lewat, ngantuknya hilang. Ya jam untungnya subuh tadi, sebelum subuh itu jam 3-an apa setengah 4 itu nemu konten yang menarik. Siapa sih lupa saya kontennya siapa, tapi bintang tamunya Abdur ini menarik ya, dari dulu menarik. Kuliah di Malang, banyak yang tahu lah Abdur itu siapa. Yang titik menarik dari yang saya lihat saat ini adalah Abdur itu punya banyak ide, dan saluran untuk menyampaikan ide itu berupa stand up comedy. Ini nilai plus dari orang stand up comedian adalah mereka banyak keresahan, dan Abdur punya banyak keresahan tentang pendidikan di NTT, kota asalnya Kupang. Terus dia kuliah di Malang, ketimpangan sosial, ketimpangan pendidikan itu jadi bahan. Terus ketika dia di Jakarta, transportasi yang ia lihat, komunikasi antar manusia itu jadi bahan ya. Bahan-bahan itu dikumpulkan dengan logika yang sudah ketata, lalu kemampuan mengkomunikasikan sebagai stand up comedian. Keresahan ini mendapatkan saluran yang pas gitu loh, mendapatkan saluran yang bisa dinikmati orang banyak, dan itu menjadi bensin kehidupan, untuk memutar roda kehidupan dia. Jadi anggapnya jadi kerjaan. Tapi kalau saya melihat itu bukan sekedar pekerjaan, yaitu nilai hidupnya dia di situ, menyampaikan sesuatu yang menurut dia gelisah dan menurut dia harusnya bisa dirubah, harusnya orang itu bisa lebih baik. Nah, itu disampaikan. Ketika menyampaikan itu, dia mendapatkan uang gitu. Tapi bukan uangnya yang utama. Uang itu adalah nilai bahwa yang ia sampaikan, produk atau karya yang dia sampaikan itu baik, itu diterima. Jadinya ada nilai tukarnya. Dalam kerja apapun, misalkan jadi karyawan, misalkan jadi jualan di pasar, jualan apa ya, kalau memang bernilai ya akan mendapatkan
untung atau mendapatkan uang. Nah, nilai, ya ngomongin nilai itu apa tadi, nyimak obrolannya Sabrang juga terkait nilai. Nilai kan sebelum kita memandang nilai suatu barang, misalkan jualan sendal gitu, ya sendal harganya kan ya segitu-gitu aja. Maksudnya kalau sendal mahal ya kisarannya segitu, sendal biasa sekiranya segitu, sandal yang di bawah, sandal jepit itu ya harganya segitu. Tapi untuk mengatur sistem itu kan butuh integritas. Integritas itu bisa dipercaya ketika sudah partai besar. komunikasi antar pemasok dan penjual itu kan penting. Oh, janjian segini, deal-dealan harga segini, nanti dikirim harga segini, pakai transportasi ini, itu kan deal-dealan. Bisa mampu menjual seberapa, itu kan deal-dealan, kesepakatan. Kalau tidak ada integritas, tidak amanah, tidak bisa dipercaya, ya nggak bisa jualan, meskipun jualan hanya sandal gitu lah. Integritas itu apa? Integritas itu adalah di breakdown integritas itu keturunannya sebelum muncul sampai integritas itu ada di bawahnya itu apa yang mendasari integritas. Ya, seseorang nilai yang pertama nilai. Setiap orang itu mempunyai nilai, entah itu nilai hukum, nilai agama, atau nilai apapun yang diadopsi oleh seseorang menjadi nilai hidupnya. Nah, seseorang itu memandang sesuatu benar, salah, baik, buruk itu berdasarkan nilai itu. Mas Abrang itu mencontohkan babi, misalkan babi dimakan menurut hukum Islam itu haram, tapi menurut hukum sebagai yang umum enggak. Jadi tergantung baik buruknya itu, atau baik buruk dilakukan atau tidak dilakukan, itu tergantung nilai yang dianut. Jadi ketika dia sudah tahu oh ini baik buruk, ini harusnya dilakukan, ini tidak dilakukan, lalu dia bisa melakukan tindakannya itu konsisten dengan nilai yang dia adopsi tadi, yang dia pakai tadi. Ketika oke, melakukan ini nggak boleh, dan dia bisa melakukan itu. Oke, untuk untuk suatu hal itu boleh dilakukan, harus dilakukan, ya udah itu berarti harus dilakukan dan dia bisa melakukan itu. Ada hal lain, dia tidak boleh melakukan sesuatu dan dia bisa tidak melakukan sesuatu. Bisa menilai itu dan bisa melakukan itu menjadi moral yang tadi memutuskan benar salah itu moral. Lalu bisa melakukan yang seharusnya dilakukan, bisa menghindari atau bisa menghindari yang seharusnya tidak dilakukan, itu berarti dia naik ke level etik. Etik itu kemampuan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai yang ia pegang tadi. Nah, etik ini semakin sering dilakukan, semakin banyak hal yang dilakukan, yang harus dilakukan, dan dia membuat penilaian tentang itu, dan dia bisa melakukan sesuai dengan nilai itu integritasnya semakin naik. Jadi integritas adalah semakin banyak melakukan etik, nilai integritas semakin tinggi. Gitu. Itu yang saya pahami, yang saya tangkap dan saya omongkan ini. Misalnya kayak jualan sandal itu tadi kan, minimal kita kan berhubungan dengan penjual dan pemasok. Misalnya saya sebagai penjual sandal itu apa sih yang dijual? Tidak hanya sandal yang repot, yang jadi kerjaannya, tidak hanya ketemu pembeli, tuku apa gak, lek tuku ya wis, lek tuku ya alhamdulillah, enggak gitu ya.
ketika jual sandal berarti ya memikirkan stok ukuran, memikirkan stok model, memikirkan nanti perputarannya gimana, bisa bisa beli lagi gimana caranya, bagaimana caranya bisa menghabiskan suatu jumlah sandal dalam waktu tertentu, bagaimana caranya. Nah itu kan yang perlu dipikirkan, tidak hanya pokoknya buka toko, ngedep toko terus jual, kan enggak juga. Ada sisi marketingnya, ada sisi ngatur stoknya, ada sisi ngatur karyawan kalau itu sudah besar atau mungkin sudah tidak bisa ke handle sendiri, ada yang ngatur keuangan, ada yang ngatur ini, ada yang ngatur itu. Banyak sekali variabel yang berhubungan dengan penjualan sandal itu, tentang lingkungan jual, atau mungkin sekarang di marketplace berarti perlu belajar marketing, banyak sekali lah ya. Tapi kalau banyak itu dan dipikir toh kan nggak jalan, just dilakukan aja. Misalkan pengen apa gitu, dilakukan aja, kan sambil jalan bisa sambil belajar gitu. Weekend teman-teman, weekend ini ngapain? Udah ya, gitu dulu. Terima kasih.